penilaian SDA ini. Ya, di sini sebentar ini saya akan slideshow terlebih dahulu. Nah, untuk learning outcome-nya sendiri atau capaian pembelajaran pada pertemuan keempat ini, ya nanti Anda semua setelah selesai materi ini diharapkan mampu memahami teknik atau metode yang bisa kita gunakan dalam penilaian ekonomi SDA atau sumber daya alam, ya baik market maupun non-market. Ya, tapi memang dalam pertemuan ini capaian pembelajarannya tidak dituntut untuk bisa menggunakan karena kita masih overview. Ya, jadi Anda perlu memahaminya terlebih dahulu. Kita lihat kembali ya dari materi kita sebelumnya terkait dengan konsep nilai ekonomi total, sumber daya alam dan lingkungan atau total economic value, dan bagaimana keterkaitannya dengan ecosystem services atau ES ya yang juga dipaparkan oleh atau dikonsepkan oleh Millennium Ecosystem Assessment ya dari salah satu lembaga untuk biodiversity, begitu penilaian keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita kembali mengingat ya kalau keduanya itu bukan sesuatu yang betul-betul distinct atau berbeda, tetapi dia akan saling terkait. Nah, Anda semua perlu mengingat kembali pada saat kita melakukan penilaian ya ekonomi, ya memberikan price tag atau menentukan nilai moneter dari sumber daya alam dan lingkungan. Pada dasarnya, ya konsep umum yang akan Anda gunakan pada saat penilaian itu adalah konsep nilai ekonomi total atau total economic value. Ya, biasa disingkat juga dengan TEV. Nah, total economic value inilah yang menjadi basis utama dalam penilaian secara keseluruhan, secara kompleks dari kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Spesifik wilayah tentunya, spesifik waktu juga. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi perhitungan total economic value ini harus ada spesifik wilayahnya dan juga harus ada spesifik waktunya. Ya, sebagai contoh, Anda menyatakan total economic value hutan hujan Kalimantan, itu harus hati-hati. Apakah Anda memang mengukur satu kepulauan Kalimantan, Borneo-nya begitu ya? Nah, atau hanya skop kecil di desa tertentu luasan sekian hektar, yaitu 10.000 hektar, sekian ratus ribu hektar, atau hanya beberapa hektar semata. Ya, ini juga perlu di-disclaim, ya perlu kita ungkapkan ya pada saat kita melakukan penilaian secara total terhadap aset atau kekayaan sumber daya alam dan lingkungan. Yaitu prinsip dalam total economic value. Ada spesifik waktu, di tahun berapa Anda melakukan penilaian, dan ada spesifik cakupan wilayahnya. Nah, total economic value ini, ya Anda juga kita sudah sama-sama membahasnya, itu dibedakan atas dua secara umum. Yang pertama adalah use value atau nilai guna, dan yang kedua adalah non-use value atau nilai non-guna. Nah, nanti dari dua nilai umum ini itu akan dispesifikkan lagi menjadi beberapa nilai yang lebih detail ya. Oke, mohon maaf ya. Sebentar. Nah, di sini ya, untuk use value sendiri atau nilai guna itu kita bedakan lagi antara nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung yang dia bisa diklasifikasikan ke dalam actual value sebenarnya. Ya, jadi use value ini bisa juga dikenal sebagai actual value. Kenapa actual value? Karena memang ini dimanfaatkan, dirasakan secara langsung begitu ya. Langsungnya ini dalam tanda kutip ya, jadi ada langsung yang diekstraksi dan non-ekstraksi ya. Kemudian ada yang langsung, maksudnya ini jasanya yang kita nikmati seperti pepohonan atau satu kawasan ruang terbuka hijau, kita nikmati jasa layanannya sebagai penyedia udara bersih. Ya, ini juga actual value kan kita nikmati langsung walaupun dalam klasifikasi nilai dia masuk indirect use ya. Jadi perlu diingat dalam total economic value ada use value-nya atau nilai guna. Nilai guna ini pada dasarnya juga bisa kita lihat antara
actual value, ya bisa dinyatakan juga sebagai actual value yang dibedakan atas nilai guna langsung atau direct use dan nilai guna tidak langsung atau indirect use, ya. Nah, yang kedua, dari use value atau nilai guna ini juga ada yang bisa diklasifikasikan ke dalam option value. Nanti kita lihat option value itu apa. Kita bahas dulu untuk yang direct use value. Direct use value ini adalah nilai guna langsung yang kita manfaatkan langsung secara physically begitu ya pada dasarnya, walaupun nanti ada yang non-ekstraktif. Ya, untuk direct use value sendiri atau nilai guna langsung dibedakan lagi atas dua bagian. Ada yang diekstraksi, ada yang tidak diekstraksi. Ya, untuk yang diekstraksi ini dalam kategori ekosistem services atau layanan ekosistem, dia masuk ke dalam provisioning, jasa atau layanan penyedia, yaitu bahan pangan dari kegiatan pertanian, livestock atau peternakan, ya. Kemudian ada aquaculture di lautan, kemudian juga ada ranting, misalkan madu, ikan tadi semuanya dan sebagainya, ya, yang merupakan bagian dari penyediaan dari jasa penyedia yang dihasilkan oleh ekosistem services. Ya, itu yang ekstraktif. Yang dia masuk ke dalam direct tentunya. Ya, itu sudah clear. Kemudian ada juga yang direct kita gunakan. Ya, kita manfaatkan secara langsung, tetapi dia non-ekstraktif. Tidak perlu kita ekstraksi. Nah, untuk yang non-ekstraktif direct use value ini, itu kategorinya masuk ke dalam cultural ecosystem services. Ya, jasa layanan kultural, ya. Nah, contohnya apa? Untuk cultural ecosystem services yang masuk ke dalam direct use ini adalah keindahan alam, amenitas, begitu, yang bisa dijadikan sebagai area wisata, kemudian untuk environmental education dan sebagainya. Ini masuk ke dalam non-extractive direct use value. Ya, mudah-mudahan bisa difahami untuk yang direct. Nah, tadi yang use value ini kan selain direct yang masuk ke dalam aktual, ada juga indirect, ya. Nah, untuk indirect ini, ya, itu hubungannya atau linknya ke dalam ecosystem services adalah untuk bagian regulating ecosystem services dan supporting ecosystem services. Ya, jasa pengontrol ya dan jasa untuk support ya bagi kesejahteraan manusia. Ya, contohnya di sini adalah untuk indirect use value ini, baik tadi dia masuk regulating atau supporting ecosystem services, itu biasanya terkait dengan jasa SDAL. Ya, dulu kita juga pernah bedakan ya, aset SDAL ini kalau ingin gampangnya gitu kita klasifikasikan atas dua, barang dan jasa. Nah, regulating dan supporting inilah dia masuk ke dalam jasa sebenarnya. Kultural juga masuk ke dalam jasa, ya tapi penggunaannya berbeda. Nah, untuk regulating dan supporting ini contohnya polinisasi, ya, kemudian dari keberadaan beberapa jenis flora fauna dalam satu kawasan, kemudian juga mangrove, dia mencegah banjir rob, memecah ombak sehingga mengurangi dampak dari tsunami, misalkan kalau ada potensial tsunami atau ombak yang tinggi itu bisa dipecah oleh mangrove. Kemudian juga mangrove ini sebagai habitat dari hidupan laut ya, ikan yang bisa nanti dimanfaatkan ikannya itu sebagai provisioning. Tapi nilai habitatnya, penyedia pakannya, nursery ground-nya dari si mangrove ini sebagai satu ekosistem itu masuk ke dalam regulating dan supporting ecosystem services. Dia masuk ke dalam indirect, ya. Mudah-mudahan semakin bisa kita sepakati ya, semakin difahami juga mengenai actual value dari use value ini, yaitu direct dan indirect. Kemudian tadi saya sampaikan juga untuk use value bisa kita kelompokkan lagi ya ke dalam option value. Option value ini adalah nilai nilai potensi gitu ya. Jadi nilai option ini
asetnya tadi ada, ya, baik dia itu provisioning, regulating, kultural, dia tersedia, supporting juga dia tersedia. Tapi ini butuh riset and development, ya butuh R&D atau butuh kajian lanjutan, butuh scientific touch gitu ya, untuk mengetahui apakah betul ini ada manfaatnya atau tidak ya, untuk bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Di kemudian hari ini tidak harus generasi yang akan datang begitu ya. Jadi dia bisa dimanfaatkan kalau ada touch-touch sentuhan-sentuhan dari ilmu pengetahuan. Ya misal sewaktu saya ke Siak, begitu ke Riau, ya ada masyarakat di Siak tersebut itu memanfaatkan jenis tanaman tertentu sebagai lalapan, tapi itu juga mereka percayai dan itu kalau dari kearifan lokalnya itu memang mereka gunakan untuk mengobati panas, begitu ya, atau penyakit demam dan sebagainya. Tapi untuk bisa ini dijadikan satu pernyataan saintifik tentu harus diuji coba ya, harus di ada treatment tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan option value. Dia ada potensi bermanfaat. Kita juga perlu nilai karena dia akan berguna untuk kesejahteraan manusia, berguna bagi ilmu pengetahuan. Itu option value. Ya. Nah, itu tadi 3 aspek dalam atau 3 nilai dalam use value. Selanjutnya di sini kita masuk ke nilai umum dari total economic value yang kedua, yaitu nilai non-guna atau non-use value. Non-use value ini ya secara umum sebenarnya dibedakan atas bequest dengan existent value. Ya kalau Anda sudah baca beberapa jurnal, baca bukunya, mostly memang menggunakan bequest dan existent value secara langsung untuk non-use value. Ya walaupun di sini kita menggunakan salah satu buku rujukan yaitu Markandia. Markandia ini memang ahli valuasi juga begitu ya, ahli ekonomi lingkungan yang basisnya ahli ekonomi dan ahli ekonomi ya. Nah, beliau menggunakan konsep non-use value ini diklasifikasikan atas philanthropic value dan juga existent value ya. Nah, untuk philanthropic value, kenapa dikelompokkan ke dalam philanthropic? Karena dibedakan lagi oleh dia ini atas 2, yaitu bequest value dan altruist value. Ya, kalau di beberapa rujukan, kebanyakan tidak ada dimasukkan altruist ini. Nah, bequest value ini apa? Yaitu nilai warisan. Nilai warisan itu adalah nilai yang diberikan oleh seorang atau individu terhadap aset, baik itu barang maupun jasa, sumber daya alam dan lingkungan. Itu kenapa dia masuk provisioning, masuk regulating, masuk kultural, masuk supporting. Semuanya masuk. Tetapi nilai yang diberikan itu dalam konteks menghargai aset tadi, ingin memprice tag aset tadi, agar bisa digunakan dan masih tersedia, masih sustain, sampai generasi yang akan datang. Itu bequest, nilai warisan. Jadi bagaimana perspektif memberikan nilainya inilah yang nanti akan berbeda. Ya, kalau altruis kemudian apa itu altruis? Altruis itu adalah nilai yang diberikan oleh seseorang atau individu ya kepada aset sumber daya alam dan lingkungan tadi dengan pertimbangan bahwa nilai tersebut kalau dia tersedia, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada pemberian price tag ini kan memang basisnya preferensi ya. Preferensinya ini berarti individu tadi menghargai aset sumber daya alam ini karena dia yakin kalau ini tersedia, kesejahteraan orang lain juga akan terjaga dan akan meningkat. Tetapi ini sulit. Orang memahami konteks itu, ya. Jadi bagaimana kita memberikan nilai untuk diri kita? Biasanya kesejahteraan itu kita merujuk kepada utilitas kita ini sebagai individu. Masih sulit kalau ingin melihat utilitas pihak lain begitu. Ya, dalam satu waktu. Tapi kalau untuk generasi yang akan datang, ya ini juga menjadi harus hati-hati ya, karena bagaimana kita memberikan penghargaan kepada generasi penghargaan terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan kepada generasi yang akan datang tentu perlu orang yang memberikan nilai tersebut adalah orang yang betul-betul tahu ya urgensi dari aset sumber daya alam dan lingkungan ini dari generasi ke generasi.
ya. Nah, untuk di negara-negara berkembang ini biasanya sulit memberikan penilaian dalam konteks bequest, apalagi altruis begitu. Ya, kemudian ada yang dikenal dengan existent value. Ya, existent value ini adalah biasanya terkait dengan kultural, ya, ekosistem services, ya, di mana walaupun juga bisa terkait dengan supporting, ya, ada juga beberapa yang mengkaitkannya dengan supporting. Nilai eksisten ini adalah nilai keberadaan. Nilai keberadaan ini, nah ini juga hati-hati tumpang tindih dengan altruis. Altruis kan juga keberadaan, tapi kita memprice tag, memberikan tagging harga itu untuk pihak lain. Kalau existent value, individu memberikan nilai terhadap sumber daya lingkungan itu karena tahu itu akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya dia merasa puas begitu, tapi juga bermanfaat untuk seluruh halnya, ya keseluruhan baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi ada satisfaction ya pada saat atau kepuasan pada saat mengetahui spesies atau suatu ekosistem itu tetap eksis. Biasanya existent value ini orang bisa memberikan nilainya itu pada untuk flora atau fauna atau biodiversitas atau aset sumber daya alam dan lingkungan yang hampir punah. Misalkan komodo, ya. Nah, itu atau hutan hujan misalkan atau juga apa namanya orang utan. Nah, ini biasanya untuk penilaian existent value-nya akan lebih mudah. Ya, ini saya ingatkan kembali ya konsep yang memang harus betul-betul difahami karena nanti atau pendekatan ya dalam perhitungan masing-masing nilai ini tentu juga akan berbeda. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai konsep total economic value. Selanjutnya, ya di sini kita lihat kenapa sih perlu kita mengetahui metode-metode untuk penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kenapa tidak hanya satu metode saja begitu untuk semua nilai-nilai dalam TFV tadi? Ya, kita tahu ya kenapanya itu, why-nya itu akan kita jawab begitu di sini ya. Yang pertama adalah aset, barang maupun jasa sumber daya alam dan lingkungan ini umumnya kan sifatnya barang publik atau common resource. Ya walaupun nanti bisa dinilai yang private, tapi ini umumnya begitu. Nah, tidak semua orang juga ya Anda juga sudah belajar di ekonomi sumber daya kalau barang publik atau common resource ini orang akan cenderung tahu bagaimana memanfaatkannya tapi tidak menginginkan ya atau tidak punya kesadaran untuk melestarikannya ya. Kemudian kenapa? Karena mereka tidak tahu juga ya selain hanya sebagai misalkan satu kawasan padang rumput itu hanya untuk pakan ternak, mereka tidak memikirkan lagi begitu apa fungsi-fungsi lainnya bagi pihak lain, ya bagi mereka sendiri dalam jangka panjang dan seterusnya. Ya. Nah, karena dalam konteks tersebut adanya perbedaan preferensi, adanya perbedaan tadi nilai-nilai secara spesifik, ada yang memang bisa diperjualbelikan ada marketnya, ya maka tentu teknik penilaiannya juga berbeda. Ya, di sini ya tidak semua aset barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan ini memiliki data pasar untuk dapat dinilai secara moneter. Ya, apakah kemudian misalkan udara bersih dijual di pasar, kita bisa tahu begitu harga per meter kubiknya kan tidak ada begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ya kita lihat berikutnya beberapa metode atau pendekatan yang biasa digunakan atau yang bisa Anda gunakan nanti untuk penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk pendekatan ya atau metode yang digunakan untuk kita bisa menilai barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki nilai pasarnya atau ada pasarnya atau ada marketnya, maka teknik yang harus Anda gunakan adalah teknik atau pendekatan real market price. Ya, ada juga yang mengklasifikasikannya ke dalam productivity approach atau pendekatan produktivitas atau income ya
atau revenue. Nah, ini konsepnya sama begitu ya. Konsepnya sama, tapi dalam valuasi atau penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, konsep atau pendekatan analisis pendapatan, pendekatan produktivitas, ini kita kelompokkan ke dalam real market price approach. Ya, jadi harga pasar real. Ya, walaupun harga pasar itu belum tentu mencerminkan nilai sesungguhnya, ya belum tentu mencerminkan surplus konsumen, tetapi itu yang real. Ya, nah itulah yang perlu kita gunakan. Jadi kalau selagi masih ada pasarnya dan tersedia harganya yang real, untuk aset sumber daya alam dan lingkungan ini akan lebih baik kalau Anda gunakan pendekatan real market price. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak terdapat marketnya, ya, atau barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan ini merupakan aset yang tergabung dalam non-marketed goods, ya, maka ada beberapa pendekatan atau metode yang bisa kita gunakan. Ya, karena kan selagi dia masih ada market price, gunakan market price. Ya, tentu ada adjustment tertentu di dalamnya. Pada saat sudah tidak ada market price, pada saat tidak ada market price untuk aset SDAL-nya, maka ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yaitu dikenal dengan reveal preference. Reveal itu terungkap, ya. Berarti kalau reveal terungkap, bagaimana harga atau nilai dari SDAL ini terungkap? Berarti ada proksi dari harga yang lain. Ya, di sini tekniknya dikenal juga dengan observasi di pasar, tetapi bukan untuk aset itu sendiri, tapi untuk kegiatan lainnya. Nanti kita proksi dari sana. Ya, jadi dia diungkapkan dari nilai yang lain, ya, untuk menilai aset tertentu, ya, barang atau jasa tertentu dari sumber daya alam dan lingkungan. Ya, ini untuk non-marketed goods yang pertama. Yang kedua, ya, apabila tidak ada atau sulit begitu untuk menentukan harga proksi dari produk lainnya, ya, maka kita juga bisa menggunakan data dari respon individu terhadap pertanyaan hipotetik terkait willingness to pay atau willingness to accept kualitas lingkungan. Saya mohon izin sebentar ya. Saya stop share terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya akan share screen kembali. Ya, materi tadi, mohon maaf ya, tadi ada yang datang mengantarkan paket tentunya. Saya lanjutkan. Oke, kembali ya, kita masuk ke teknik yang kedua untuk non-marketed goods ini, pendekatan yang kedua, yaitu stated preference approach. Ini berbeda dengan reveal. Kalau tadi reveal, nilai dari aset sumber daya alam dan lingkungan ini terungkap atau diungkapkan melalui nilai yang lain. Kita proksikan dari nilai aset yang lain. Ya, sedangkan yang kedua, stated preference approach, namanya stated, berarti dinyatakan. Ya, berarti nilai aset sumber daya alam dan lingkungan ini itu dinyatakan langsung oleh individu yang memberikan penilaian. Makanya di sini masuk ke konsepnya ini berhubungan dengan respon individu terhadap pertanyaan hipotetik. Jadi kita buat hipotetiknya, hypothetical marketnya, pasar hipotetiknya,
Ya, kemudian kita tanya berapa mereka bersedia membayar untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang seperti ini atau memperbaiki kualitas lingkungan. Dan individu tadi tentu akan membuat pernyataan, oke, saya bersedia membayar sebesar A rupiah, B rupiah. Ya, itulah willingness to pay. Ya, berarti nilai dari aset ini dinyatakan langsung. Ya, tapi untuk bisa memberikan pernyataan langsung, kita harus tunjukkan dulu apa yang ingin kita berikan penilaian, apa yang ingin kita minta kepada individu tertentu, orang tertentu untuk memberikan penilaian. Aset sumber daya yang mana, yang bagaimana, dengan kondisi seperti apa. Ya, nanti ini akan dibahas di penilaian SDA 2 lebih detailnya. Ya, tapi konsepnya seperti itu. Jadi kalau ada harga pasar berarti gunakan real market price. Kemudian kalau tidak ada pasarnya untuk non marketed goods begitu, kita gunakan dua pendekatan yaitu reveal preference, ya, pendekatan yang diungkap melalui proksi harga barang lain begitu ya. Dan yang kedua adalah stated preference, ya, pendekatan di mana nilai dari aset sumber daya alam dan lingkungan itu langsung dinyatakan oleh individu yang memberikan penilaian. Nah, dari dua konsep non-marketed goods ini, nanti bisa dispesifikasi lagi ya. Yang reference-nya ini terutama itu ada yang direct proxy method, ada yang indirect proxy method. Ya, jadi kalau spesifikkan ya kita detailkan pendekatan non-market ini yang reveal preference itu ada yang direct proxy, sedangkan yang keduanya ada yang indirect proxy method. Ya, kalau untuk stated ya dia satu begitu ya. Stated preference walaupun ada dua metode nanti bisa digunakan. Nah, ini metode yang juga dikemukakan oleh Markandia, tapi ini bisa juga masih lebih beragam ya, terutama untuk yang direct proxy. Ya, nama-namanya juga ada sedikit distinct antara satu rujukan dengan rujukan yang lain, tetapi konsepnya sama. Ya, yang pertama, ya kalau tadi kita melihat bagan total economic value, sekarang kita lihat bagan untuk metode-metode yang bisa kita gunakan untuk penilaian jasa lingkungan ya atau jasa ekosistem atau aset sumber daya alam dan lingkungan. Apabila market price-nya tersedia, ya di sini bisa Anda lihat pada saat market price available, ya kita bisa menggunakan pendekatannya walaupun di sini tidak secara clearly jelas diungkapkan oleh Markandia begitu, tapi real market price itu salah satunya adalah tadi menggunakan analisis pendapatan ya atau income approach ya, kemudian atau productivity approach, bisa juga menggunakan konsep surplus konsumen dan surplus produsen ya atau dikenal juga sebagai efficient price, ya ada juga shadow price begitu. Tetapi nanti yang akan kita bahas selama perkuliahan ini adalah konsep real market price-nya itu yang productivity approach ya atau nanti berbasiskan income atau pendapatan. Nah, yang kedua untuk yang non market price-nya ini non market price available atau market price-nya tidak tersedia, tadi kan dibedakan atas reveal dan juga stated. Stated itu pada saat no proxy available begitu ya. Untuk reveal preference ada direct proxy, ada indirect proxy. Untuk direct proxy method ini nilai dari aset sumber daya alam dan lingkungan ini kita ungkapkan dengan proksi langsung ya yang berhubungan dengan aset tersebut ya yaitu biasanya basisnya itu adalah basis biaya. Jadi untuk reveal preference direct proxy ini dikenal juga dengan cost base ya atau cost base method ya. Nah, apa saja bentuknya ya untuk cost base ini? Dia masih ada harga pasarnya, tapi ada harga pasarnya itu adalah untuk membuat fungsi SDA yang sama begitu ya, atau untuk kehilangan karena aset SDA tertentu. Nah, nanti in detail ini akan kita bahas di mungkin 4 pertemuan atau di UAS nanti ya untuk yang cost base method. Ya, untuk direct proxy ini nanti ada namanya replacement cost,
biaya pengganti, ada kehilangan produktivitas, ada biaya human capital, ya ada cost of illness, ya kemudian ada opportunity cost, cost price, dan sebagainya. Jadi memang berhubungan dengan biaya. Ada juga misalkan relocation cost, restoration cost, begitu. Jadi lebih banyak lagi. Ya, tapi konsepnya prinsipnya sama, begitu. Nanti kita lihat beberapa yang distinct, misalkan replacement nanti akan kita bahas, kemudian cost of illness akan kita bahas, ada namanya damage avoided juga akan kita bahas ya. Nah, nanti kita lihat mana yang mirip-mirip begitu ya. Yang mirip-mirip tentu tidak dibahas secara detail nanti di perkuliahan ini. Itu untuk yang direct proxy. Kemudian untuk yang indirect proxy method. Nah, indirect proxy ini kita ungkapkan nilai aset sumber daya ini melalui harga harga produk yang lain begitu ya. Contohnya adalah hedonic price. Ya, hedonic price ini masuk ke dalam refill juga ya. Refill yang indirect. Di mana hedonic price ini kita melihat nilai suatu aset sumber daya alam dan lingkungan dari harga properti. Ya, untuk properti yang sejenis tetapi nanti kualitas aset sumber dayanya berbeda begitu, bagaimana harganya? Apakah ada perbedaan? Misal rumah yang di depannya itu terlihat gunung, di belakangnya sungai, dengan rumah tetangganya dengan ukuran yang sama, misalkan tapi di depannya hanya terlihat gunung, di belakang tidak ada sungai, itu harga mungkin berbeda. Nah, berarti kita bisa asumsikan nilai sungai, pemandangan sungai itu sekian begitu, berdasarkan perbedaan harga rumah tadi. Tapi pendekatan konsepnya itu, tapi nanti ada formulanya ya, formula ekonometriknya yang akan kita pelajari lebih lanjut di penilaian SDA 2. Kemudian travel cost ini kita melihat, tentu karena dia travel, Anda sudah pasti bisa menebak, yang akan kita nilai adalah jasa kultural, yaitu aset sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyedia jasa untuk kegiatan wisata ya. Jadi kita nilai aset jasa wisata dari satu aset SDAL ini melalui proksi biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh seorang individu yang melakukan perjalanan ke lokasi wisata alam ya. Dan kita melihat nilainya itu nanti bukan langsung real dari biaya yang mereka keluarkan, tapi kita cari surplus konsumennya dari beberapa biaya yang dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi perjalanan orang tadi, termasuk opportunity, waktu. Ya, nanti tentu menggunakan ekonometrik juga. Jadi hedonic price, implicit value, travel cost, ini kita harus menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mencari surplus konsumennya. Itu kenapa kemudian dia dikenal sebagai indirect proxy. Kalau direct proxy kan harga-harga barang itu real, ya harga barang lain itu yang untuk mendukung ke fungsi dari satu ekosistem itu real begitu. Ya walaupun bukan nilai ekosistemnya sendiri ya, tapi kita tidak perlu melakukan telaahan lebih dalam menggunakan ekonometrik untuk mencari formula statistik tertentu untuk mencari proxy surplus konsumennya. Ini untuk yang refill. Kemudian selanjutnya kita lihat yang no proxy available, berarti tidak ada proxy-proxy tadi. Ya, Anda ingin melihat tadi misalkan bequest value atau nilai eksisten, ya bisa juga sebenarnya untuk barang-barang yang punya harga pasar pun bisa nih metode ini kita gunakan ya, tapi ini paling tepat untuk menggunakan yang non-market dan non-proxy. Ya, metodenya apa? Itulah yang dikenal dengan Contingent Valuation Method atau CVM, dan yang kedua juga Artificial Market atau yang dikenal dengan Discrete Choice Experiment namanya. Ya, nah ini nanti kita dua-duanya ini konsepnya itu tadi. Ya, dia stated, dinyatakan langsung melalui pendekatan willingness to pay, kesediaan membayar, atau willingness to accept, ya kesediaan menerima ganti rugi terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Ini ya beberapa metode yang bisa digunakan. Nah,
Kita lihat selanjutnya. Ya, saya akan coba lihatkan agak lebih detail. Tapi ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pernah baca seperti apa begitu? Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan Faras. Tadi kan di slide sebelumnya kalau nggak salah ada static preference ya, Bu. Iya, betul. Nah, itu apakah sama dengan no proxy available di sini, Bu? Terus biasanya kalau contohnya static preference tuh wujud SDAL-nya tuh apa ya, Bu? Soalnya kan tadi dijelasin sebelumnya kalau static preference itu kan kayak willingness to pay atau willingness to accept dalam artian tanggapan atau opini suatu orang gitu ya, Bu. Apa itu jadinya nanti nilainya nggak bias, Bu? Soalnya kan itu kan cuma dari opini satu orang aja gitu ya. Menurut saya bisa jadi nilainya tuh subjektif gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ya Faras, betul pertanyaan Faras ya. Uh, yang pertama, saya jawab dulu. No proxy available ini itulah tadi yang dimaksud dengan stated preference. Betul sekali Faras. Ya, jadi stated itu dinyatakan secara langsung untuk aset sumber daya. Memang dia paling tepat digunakan kalau misalkan tadi untuk udara bersih begitu ya. Kemudian juga untuk banyak hal begitu. Misalkan berapa nilai yang bersedia dibayarkan individu untuk contohnya komodo ya supaya dia bisa tetap dinikmati generasi yang akan datang karena komodo ini kan merupakan hewan yang hampir punah, dia masuk red status dalam CITES ya. Kemudian dia hewan endemik yang hanya ada di Pulau Komodo ya. Nah, berarti kan ini akan sangat vulnerable begitu untuk generasi akan datang bisa melihat. Nah, itu kan juga sulit kita dekatkan dari proxy yang mana, harga pasarnya kan juga tidak ada. Tidak bisa kita gunakan harga tiket masuknya, karena itu ada potentially dia akan underestimate. Makanya kita nyatakan secara langsung, tanyakan secara langsung kepada individu. Individu ini individu-individu maksudnya ya. Individu-individu yang concern terhadap aset tersebut. Dia memahami penting dari aset tersebut. Begitu Faras. Jadi bukan hanya dari satu orang. Nanti tentu harus kita lihat lagi. Kita akan memberikan nilai ini cakupan populasinya siapa? Populasi itu adalah target yang akan memberikan atau kelompok yang akan memberikan penilaian. Satu masyarakat Indonesia kah? Atau hanya masyarakat di Kepulauan Komodo saja? Ya, atau satu masyarakat atau secara internasional kita ingin melihat nilai komodo ini. Nah, itu akan berbeda memang nilainya, Faras. Ya, jadi makanya dalam penilaian aset sumber daya tadi masalah spasial, masalah waktu itu menjadi perhatian utama. Kita nilai ini dalam cakupan yang mana? Dan cakupan yang memberi nilainya juga sejauh mana? Ya, jangan sampai nanti ingin menilai Faras misalkan melakukan kajian menilai nilai ekonomi Taman Nasional Pulau Komodo. Ya, Taman Nasional Pulau Komodo itu kan besar. Tapi yang diambil ternyata hanya satu desa dan yang dilihat hanya komodonya. Nah, itu harus clear ya, kita sampaikan hanya nilai komodonya. Komodo ini sebagai apa? Untuk nilai warisankah? Kita ingin tahu nilai warisannya atau nilai keberadaannya? Dan yang memberi nilai siapa? Masyarakat di sekitar sanakah? Yang memang juga mereka saling memiliki keterkaitan begitu dengan komodo dan masyarakat dan sebaliknya? Atau satu masyarakat Indonesia atau hanya dari sisi pelajar. Ya, nah, setiap pilihan populasi tadi yang akan kita ambil tentu pasti ada plus minusnya. Kita harus tahu dulu komodo ini karena dia biodiversitas, dia punya nilai global, ya dia biodiversity yang langka, nilainya itu global, maka pada saat kita membuat nilai eksistennya ya atau nilai bequestnya akan lebih tepat kalau bertanyanya itu lebih luas ya karena kalau nanyanya hanya kelompok pelajar di STAN atau di IPB ya nilainya hanya segitu nilainya biasanya akan kecil begitu ya apalagi pelajar. Nah ini ya tidak masalah sih Anda ingin melihat kalau dari sudut pandang pelajar nilainya berapa tapi kita belum bisa menyatakan itu sebagai nilai kekayaan negaranya. Ya, jadi pemilihan populasi tadi itu nanti akan kita bahas di penilaian SDA 2. Tapi konsepnya seperti itu ya Faras dan teman-teman, dia tidak hanya dari satu individu, kalau satu individu pasti bias. Kita harus melihat basisnya populasi.
Ya, nanti kita ambil sampelnya representatif. Begitu, Faras. Bisa nggak, Faras? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Faras? Suaranya Faras tidak kedengeran sama saya. Faras, ini di saya saja yang tidak ada suaranya. Soalnya dari tadi saya nguji juga, saya ngomong-ngomong ternyata nggak ada yang dengar karena saya keluar. Kedengaran ya, Faras ya? Maaf Bu, tadi saya agak kepental Bu. Cuman penjelasannya Oh, tadi Farasnya yang kepental. Berarti teman-teman yang lain bisa ya? ya tentang komodo sama udara tadi udah masuk Bu. Oke ya, jadi intinya adalah kita harus menghindari bias dengan menentukan dengan tepat cakupan penelitian itu spasialnya sejauh mana wilayahnya, siapa yang akan memberi nilai itu menjadi penting begitu ya kalau dia hewan langka dan biodiversitas ini diakui secara global. Jadi semakin luas cakupan populasi yang akan memberikan nilai itu pasti akan lebih akurat. Ya, kemudian kita kan nggak mungkin juga satu rumah tangga misalkan ada 100.000 rumah tangga kita wawancara satu-satu, tidak. Ya, kita buatlah kelompok-kelompok, kita buat tipologi dari populasi. Nah, kemudian diwawancaralah kita tentukan teknik samplingnya. Ya, selagi sudah representatif, maka itu bisa diterima. Begitu, Faras. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kita bahas lebih detail nanti di penilaian SDA 2 ya. Oke. Baik, Bu. Masih jauh kata Farah. Tapi nanti nggak apa-apa. Di WA grup juga waktu itu ada beberapa yang saya memang belum balas ternyata ya. Mohon maaf, nanti akan segera saya balas pertanyaan-pertanyaan di WAG dan nanti setelah itu boleh kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, di sini juga ada kalau tadi klasifikasinya menurut Markandia ini yang awal sekali ya ini melihat algoritma aplikasinya berdasarkan Dixon and Bojo tahun 88. Ya, tadi sebenarnya juga sudah kita bahas bersama begitu ya. Selagi dia ada harga pasar, perubahan produksinya ini terukur, harga pasarnya tersedia, maka gunakanlah pendekatan real market price. Ya. Tapi kalau misalkan harga pasar ini tidak tersedia, maka Anda bisa gunakan harga bayangan begitu ya untuk pasar pengganti. Nah, kemudian kalau misalkan produksinya ini tidak terukur, kita melihat perubahan kualitas lingkungan yang berhubungan dengan habitat menurut Dixon dan Bojo, bisa gunakan pendekatan tadi refill. Kalau Markandia mengklasifikasikannya kepada refill ya, refill yang direct yaitu opportunity cost, replacement cost, ya kemudian ada land value approach. Nah, tapi Dixon dan Bojo juga menyatakan selain dari reveal, ya untuk habitat ini tadi misalkan nilai keberadaannya, nilai warisannya, ya itu bisa juga kita gunakan CVM. CVM ini sebenarnya yang stated ini WTP WTA itu bisa digunakan untuk semua penilai. Tapi kan kita harus ingat kalau dia ada harga pasar, ada pendekatan yang lebih baik kan ada kalau kita nyatakan langsung itu kan ada kecenderungan bias begitu yang tadi Farah sampaikan. Ya, maka gunakan dulu yang jelas-jelas seperti ini. Harga pasar, oke. Kalau ada, gunakan ini. Kalau tidak ada, bisa gunakan opportunity cost. Bisa gunakan harga bayangan. Bisa gunakan replacement cost dan yang lainnya. Jangan ujuk-ujuk CVM. CVM ini kan kita tanyakan, Pak, Bu, ya walaupun nanti ada pasar hipotetisnya, ada artificial marketnya, tapi kan tetap saja ya banyak ada potensi bias yang tinggi. Ya, walaupun nanti ada cara untuk mengatasi bias tersebut. Ya, cuman ya ini tadi ya kenapa kemudian perlu kita berurut begitu. Dan ada juga beberapa rujukan yang menyatakan CVM ini metode terakhir ya, gitu digunakannya karena itu tadi potensial biasnya kalau tidak hati-hati akan sangat besar. Ya. Nah, ini saya ingatkan juga di sini. Ya, nanti pada saat penggunaan metode bukan berarti ini tidak boleh, tapi perlu sangat hati-hati. Nah, kedua, ya ini juga terkait dengan kualitas udara dan air, bisa menggunakan biaya pencegahan, efektivitasnya berarti ini cost effectiveness, ya biaya terhadap manfaat, manfaat terhadap biaya, kemudian ada pengeluaran pencegahan, damage cost avoided namanya, ada biaya penggantian atau biaya relokasi, ya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan kesehatan, ya kan tadi perubahan kualitas lingkungan yang ingin kita lihat kan kualitas lingkungannya.
Ya, tapi kalau ada perubahan berdampak terhadap kesehatan, secara tidak langsung ya bisa kita nyatakan juga nilai-nilai kesehatan ini merujuk kepada nilai kualitas lingkungan. Ya, bisa ke cost of illness, biaya pengobatan, atau loss of earning, ya, kehilangan pendapatan. Ya, di sini ada juga modal manusia atau human capital approach. Nah, kalau berhubungan dengan rekreasi, tentu kita gunakan travel cost method namanya, CVM juga menurut Dixon dan Bojo bisa. Ya, jadi CVM ini memang bisa digunakan untuk banyak hal. Ya, kalau Anda baca dulu saya pertama kali menggunakan CVM ini waktu saya S2 ya, tahun 2007. Ya, Anda mungkin belum lahir tahun 2007. Apa saya sudah lahir lah ya 2007. Oke, nah di sana saya baca-baca gitu CVM ini apa sebenarnya WTP WTA ini. Ternyata banyak sekali nih yang menggunakan di pada saat kajian-kajian kesehatan. Pada saat mereka ingin introduksi produk kesehatan baru, obat-obat baru, mereka menggunakan pendekatan willingness to pay. Ya, karena mereka peneliti di bidang kesehatan ini itu menganggap orang yang akan memberikan penilaian ini adalah orang-orang yang betul-betul tahu tentang makna arti penting dari obat tersebut, ya. Nah, jadinya CVM ini tepat digunakan. Kemudian Thailand juga pada tahun 2000, ya saya baca penelitian salah satu mahasiswa Thailand begitu. Pemerintahnya itu menggunakan pendekatan CVM ini untuk mengetahui berapa nilai dari produk pertanian organik. Jadi mereka memang serius ya untuk pertanian organik ini juga sebagai salah satu unsur sumber daya ya, walaupun dia budidaya begitu, tapi Thailand ini luar biasa tingkat keseriusannya karena mereka tahu kalau orang menyatakan tanaman organik, orang kan berpikir Thailand begitu harapannya. Itu kan kekayaan sumber daya juga. Ya bagaimana kita meng-capture tadi begitu kekayaan sumber daya itu ke dalam nilai yang memang bermanfaat begitu, nilai yang bisa kita dapatkan. Ya, dan salah satu metode yang mereka gunakan untuk tahu apa produk organik, di mana pasar hipotetisnya dijelaskan ya, atau artificial marketnya itu produk organiknya itu apa, siapa yang traceability-nya atau keterlacakannya itu jelas begitu, petaninya nanti diketahui siapa yang menanam, zat-zat apa saja yang digunakan, kemudian harvesting handlingnya juga jelas. Nah itu masyarakat ingin mendapatkan produk tersebut, misalkan pisang per kilonya begitu. Nah itu menjadi basis juga untuk kebijakan pemerintah Thailand. Ya mereka support begitu, ternyata misalkan penerimaan masyarakat itu masih rendah, oke, disupport terlebih dahulu subsidi karena untuk bahan organik ini butuh biaya yang tinggi. Tapi mereka melihat secara internasional ternyata penerimaan tinggi, tapi belum sampai ke ekspor begitu. Ya, nah ini kan berarti ada kebijakan-kebijakan di mana teknik-teknik valuasi ini ya CVM dalam hal ini tuh juga bisa digunakan. Ya saya memberikan gambaran saja ya bahwasanya CVM WTP WTA ini bisa digunakan untuk banyak hal. Tetapi ya dalam konteks ini kalau aset tadi tidak ada nilai pasarnya, terutama untuk nilai warisan dan keberadaan, memang CVM lah yang paling tepat. Ya, nanti akan ada bias pasti. Ya, tapi bagaimana kita menghandle bias tersebut? Oke. Nah, kita masuk ya. Real market price ini kan kita bahas in detail minggu simulasinya di minggu ke-7. Untuk metode real market price ini merupakan pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menilai aset barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan menggunakan harga pasar sesungguhnya. Nah, biasanya ya pendekatan ini tentu bisa kita lakukan kalau aset sumber daya alam dan lingkungan ini diperjualbelikan di pasar.
kan ada marketnya, ada market price-nya. Kalau tidak diperjualbelikan bagaimana begitu ya, kita menentukan harga pasarnya. Nah, konsep umumnya terkait dengan income approach atau revenue begitu ya, atau pendapatan. Ya, secara umum konsepnya adalah nilai SDAL ini kita dekati dari berapa jumlah SDAL ini yang bisa diekstraksi dikali dengan harga per satuan tertentu dari SDAL yang kita nilai tadi, misalkan ikan tongkol. Tentu harus spesifik ya, satu persatu. Ikan tuna, ya, atau kemudian ada baronang dan sebagainya. Nah, dikali dengan harganya. Makanya tadi unsur waktu menjadi penting. Harga rata-ratakah atau harga tertinggi di tahun tertentu pada saat Anda melakukan kajian. Nah, itu juga harus spesifik. Kemudian dikurangi dengan biaya ekstraksi SDAL tadi. Ya, bagaimana cara kita tahu? Ya, bisa misalkan dengan data sekunder. Ya, Anda tanya ke Dinas Perikanan atau ke TPI di Jawa Barat, semua TPI di Jawa Barat, misalkan ke tempat pelelangan ikan, atau data Jawa Barat sendiri, data perikanan Jawa Barat, misalkan. Anda cari tahu berapa nih dalam 5 tahun terakhir rata-rata hasil tangkapan per jenisnya, ya. Atau Anda bisa klarifikasi lagi nanti ke nelayan-nelayan di setiap kawasan nelayan yang ada di Jawa Barat. Nah, Anda kalikan dengan harga yang ada dikurang dengan biaya yang dibutuhkan ya rata-rata untuk menangkap atau mengekstraksi sumber daya tadi ya. Kalau cakupannya lebih kecil, Anda pakai studi kasus, misalkan nilai ekonomi sumber daya pesisir di Pelabuhan Ratu. Ya, Anda spesifik hanya untuk 4 desa misalkan. Nah, itu bisa juga Anda nanti wawancara kepada nelayan-nelayan atau ke TPI. Ya, nanti untuk tahu biaya ekstraksi ini kan pasti rata-rata. Karena kan nggak mungkin Anda hanya dari satu nelayan saja. Anda harus tahu nelayan ini kan macam-macam daya effort tangkapnya. Ya, ada yang mesinnya itu, ada yang menggunakan pancing begitu ya, yang dekat-dekat di pantai, ada yang mesin kapalnya 30 GT, alat tangkapnya juga mungkin relatif masih sederhana begitu, melautnya juga masih hitungan hari atau minggu, ada yang mesinnya ini 60 GT atau 80 GT. Alat tangkapnya ini sudah menggunakan cantrang begitu. Mereka di tengah laut itu ya sebulan ya. Hasilnya tentu banyak. Mereka juga ada yang punya mesin pendingin, ada yang tidak pakai mesin pendingin. Nah, ini kan ada karakteristik nelayannya. Walaupun contoh ini nelayan begitu ya, tapi saya ingin mengingatkan ya supaya tadi nilai kita ini mendekati benar, karakteristik pengekstraksi tadi itu harus jadi perhatian Anda. Harus mencakup supaya dia representatif. Anda nggak mungkin wawancara semua nelayan se-Jawa Barat, tapi Anda tahu dulu, atau di Pelabuhan Ratu, Anda tahu dulu karakteristik nelayan yang menangkap ikan di sekitar kawasan perairan Pelabuhan Ratu itu bagaimana, ya. Dan apakah nelayan-nelayan di Pelabuhan Ratu itu semua menangkap ikan di sekitar area sana saja? Jangan-jangan, ya, sebagian besar menangkapnya ke daerah Natuna, yang tadi 80 GT, di atas 80 GT. Mereka ke daerah Natuna, kemudian ditanya berapa tangkapannya, Anda hitung untuk nilai Pelabuhan Ratu. Fatal salahnya. Ya kan? Karena ikan di Natuna yang mereka tangkap. Ya, jadi Anda itu juga harus menjadi perhatian pada saat nanti wawancara. Bisa ya? Maksud saya di sini hati-hati sekali. Walaupun Anda ke TPI, ya itu misalkan dari 100 ton ikan, kira-kira berapa persen ya yang ini dihasilkan dari Pelabuhan Ratu? Ya biasanya orang yang sudah biasa di perikanan mereka ya bisa memperkirakan, walaupun tidak sangat exactly tepat begitu, tapi bisa diperkirakan. Sekian persennya ada nelayan yang landing atau masuk ke TPI ini, itu 40% merupakan nelayan ke luar area Pelabuhan Ratu. Mereka ke Natuna, mereka ke area yang lebih jauh, misalkan ke daerah Sulawesi, baru kemudian pulang setelah 1-2 bulan kemudian. Ya, nah ini berarti Anda harus kurangi ya jumlah SDAL-nya tadi kalau Anda lihat makronya di TPI.
bisa ya hati-hati dengan real market price ini. Ya, minggu depan saya akan ulang kembali ya sedikit. Oke, nah kemudian kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua tadi kalau tidak ada real market price, kita gunakan refill preference. Dia juga dibedakan lagi atas dua. Yang pertama adalah direct proxy. Ya, biasanya kita melihatnya dalam pendekatan berbasis biaya atau cost base. Untuk cost base ini, ya kita gunakan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan. Ya, misalkan ini hutan di tambang, kemudian kita ingin tahu berapa nilai kekayaan alam kita yang hilang, yang seharusnya ini ada, begitu ya. Nah, bisa kita dekati dari Halo Bu. mohon maaf saya ternyata terputus. Tadi sampai di mana, Kerugian tambang. Faras? Ya, kerugian tambang ya? Ya. Oke, saya akan share masih di Senatata tidak jauh ya, alhamdulillah. Oke, nah di sini tadi ya untuk yang cost base ya tadi kita bisa lihat dari artificial teknologi ya kita buat lakukan yang buatan untuk menggantikan fungsi dari walaupun ya kita tahu kalau fungsi dari artifisial ini tentu tidak bisa menggantikan fungsi utama dari alam ya fungsi sesungguhnya begitu karena fungsi alamiah itu kan biasanya sangat banyak ya, nah ini juga harus kita lihat dengan hati-hati juga ya dalam penentuan cost base. Tetapi pendekatan-pendekatan ini semua bisa digunakan. Yang penting adalah Anda menentukan tadi dengan jelas ya, mendisklaim dengan jelas cakupannya apa, aset sumber daya yang dinilai apa, constraint-constraint untuk penggunaan metode tertentu juga harus dijelaskan sehingga metode A dipilih dibanding metode B misalkan. Ya, selagi itu bisa dipenuhi, maka hasil kajian Anda atau hasil penilaian Anda ini bisa diterima, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ya kalau tadi basisnya adalah cost base, yang kedua, basisnya itu adalah perubahan produktivitas. Beda dengan productivity approach tadi. Ya, kalau perubahan produktivitas, kita melihat perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik yang ada antara perubahan lingkungan dan reseptor. Ya, ini misalkan ikan reseptornya, manusia reseptornya atau yang lain. Nah, dose respon ini harus jelas, berarti oke, jumlah ikan berkurang karena mangrove rusak. Apa benar karena mangrove rusak? Nah, ini harus kita lihat. Selain mangrove, apa yang menyebabkan jumlah ikan berkurang di kawasan A? Ternyata nelayannya yang berkurang, kan bisa saja. Atau ya, ada pencemaran. Nah, ini kan lain lagi begitu. Yang mau dinilai tadi adalah nilai mangrove ini sebagai penyedia sebagai habitat untuk ikan. Ya, nah supaya kita harus tahu secara teknisnya bagaimana. Nah, kemudian kita juga harus membuat fungsi ekonometrik kalau menggunakan dose response relationship. Karena untuk jumlah ikan ini yang terjadi perubahan itu dipengaruhi oleh mangrove.
dipengaruhi oleh effort tangkapan, dipengaruhi oleh kondisi air. Nah, nanti kita lihat berapa persen pengaruh dari mangrove. Nah, ini nanti yang bisa kita hubungkan, kita hitung ke dalam nilai dari ikan, ya. Tapi production function ini emang sedikit lebih ini ya, agak sedikit complicated begitu, kompleks, karena kita harus betul-betul mengetahui dose respon ini secara teknisnya juga. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Untuk metode berikutnya untuk masih refill, tetapi oke, nih sebentar ya, ini selama sesi UAS nanti. Oke, nah berikutnya untuk yang indirect proxy method. Untuk indirect proxy method ini ada 2 ya yang akan kita bahas juga secara detail nanti di materi perkuliahan penilaian SDA 2 tentunya. Ya, untuk refill preference indirect proxy ini asumsinya adalah aset barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dipasarkan itu akan memengaruhi preferensi individu yang nanti kita ungkapkan melalui barang atau jasa lain yang dipasarkan. Ya, di refill-nya melalui barang atau jasa yang dipasarkan. Nah, teknik utamanya sebenarnya ada 2 lainnya ya, tetapi yang sangat common digunakan itu adalah travel cost method dengan hedonic price method. Nah, untuk travel cost dengan hedonic sama tadi seperti dose respon, kita mengungkapkannya ya melalui namanya indirect, ya kita harus buat ininya dulu, ya persamaan matematisnya dulu, kemudian kita lakukan teknik tertentu untuk ekonometrik, ya dengan beberapa pendekatan ekonometrik, sehingga nanti kita bisa menghitung konsumennya. Tentu bisa ekonometrik. Ya, cuman nanti ini akan kita bahas di kuliah yang lain. Nah, di sini penjelasan sedikit lebih detailnya untuk TCM dengan HPM. Travel cost method menggunakan proksi biaya perjalanan, ya bukan hanya biaya transportasi ya. Di sini nanti akan saya cut ya sebelum diserahkan ke Anda. Tidak hanya biaya transportasi, tapi biaya perjalanan itu beda dengan biaya transport. Biaya perjalanan include transportasi, akomodasi, konsumsi, opportunity cost of time, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan biaya perjalanan untuk menilai lingkungan objek wisata alam. Ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan dalam biaya perjalanan yang dan waktu yang dikorbankan oleh individu yang berwisata. Nah, inilah yang dianggap nanti sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh wisatawan. Secara tidak langsung, ya nilai surplus konsumennya tadi itu menunjukkan nilai aset sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Ya, tapi bukan hanya biaya transportasi ya, diingat ini adalah biaya perjalanan keseluruhan. Yang kedua adalah hedonic price method atau pendekatan nilai properti. Ya, tadi di sini bisa Anda lihat nih di gambar ini, jarak dari $500, ya berarti semakin jauh jarak nilai rumah itu semakin kecil kah? Nah, apakah langsung perbedaan nilai rumah tadi sebagai nilai properti? Kalau langsung kan dia masuknya ke dalam direct. Tapi karena di sini tidak bisa secara langsung, tapi kita tahu juga yang mempengaruhi nilai properti ini sangat banyak, maka kita harus buat proksinya ya. Kita buat formula untuk melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi harga rumah, di mana salah satu faktor yang akan kita nilai itu harus ada. Misalkan nilai dari keberadaan open space atau ruang terbuka hijau.
Bisa ya, mudah-mudahan ya nanti kalau sudah masuk sampai ke dalam perhitungan atau studi kasus biasanya akan lebih paham nanti. Oke, nah di sini tadi ya untuk yang stated preference approach atau method ya bisa itu WTP, berapa orang bersedia untuk mendapatkan manfaat atau bersedia menerima kompensasi atas kerusakan sumber daya alam lingkungan. Inilah yang bisa kita gunakan sebagai metode untuk menentukan nilai dari aset tersebut. Ya, nah tadi juga Farah betul diperhatikan sejauh mana satu aset tadi berharga. Tanya misalkan di daerah saya di Dramaga ada situ gede, artinya kalau ada yang dari Bogor, kalau Bogor aja mungkin nggak tahu situ gede, hanya orang Dramaga yang tahu situ gede di belakang kampus, gitu kan. Nah, Anda tanya nilai keberadaan situ gede, Anda ingin menanyakannya ke seluruh masyarakat kota Kabupaten Bogor, itu salah. Populasinya itu adalah masyarakat rumah tangga kota Kabupaten Bogor, ya Anda akan nilai yang sangat bias karena orang tidak tahu tuh si begitu. Berarti kan nilai ini aset ini hanya akan dihargai oleh masyarakat di sekitarnya aja, ya. Nah, berarti lingkupnya adalah lingkup desa-desa di sekitar Dramaga misalkan. Nah, itu baru bisa, ya. Begitu juga dengan Modo. Modo itu nilainya sudah global. Anda tanya hanya ke cakupan populasinya hanya pelajar atau mahasiswa, akan underestimate. Kalau di situ gede, itu akan overestimate ya. Jadi pola pikir logis yang seperti itu juga perlu kita bentuk pada saat kita akan menentukan nilai bukan direct ya. Discrete choice experiment tadi saya sampaikan, ya. Nah, ini untuk CVM sendiri, ini bisa digunakan untuk mengestimasi apakah yang ada nilai pasar ataupun ya tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Nah, di luar itu semua, ada lagi satu metode yang dikenal dengan metode secondary atau disebut juga dengan benefit transfer. Nah, dalam benefit transfer ini biasanya digunakan pada saat kita ada kendala perhitungan ya secara langsung, apakah waktu, ada constraint keuangan, pengumpulan data atau lainnya, perizinan dan sebagainya. Tapi sudah ada penelitian untuk wilayah yang sama misalkan tapi tahunnya sudah berapa tahun yang lalu atau wilayahnya berbeda, cuman aset sumber daya alam dan lingkungannya atau ekosistemnya itu mirip begitu. Ya. Nah, berarti kita bisa dengan penyesuaian tertentu yang tadi berbeda waktu atau berbeda wilayah tapi kemiripan ekosistem itu ada begitu. Nah, ada adjustment-nya atau penyesuaian yang bisa kita lakukan. Ya, tapi yang dimaksud benefit transfer ini orang sudah melakukan perhitungan nilai ekonomi ekosistem atau aset sumber daya alam dan lingkungan tertentu, nilai tersebutlah yang kita ambil. Tapi tidak bisa langsung diambil langsung. Ya, harus ada penyesuaian. Penyesuaian inflasi, penyesuaian wilayah, penyesuaian misalkan income dan sebagainya. Benefit transfer ini juga nanti akan dibahas dengan studi kasusnya di mata kuliah yang kedua. Ya, tapi konsepnya seperti itu. Ya, dalam metode secondary atau benefit transfer. Jadi di sini ada kata-kata meminjam dalam tanda kutip hasil studi tempat lain. Ya, tapi perlu penyesuaian-penyesuaian tertentu. Nah, berikutnya kita masuk yang terakhir di sini adalah tahapan-tahapan penilaian ekonomi SDAL ya. Bisa Anda lihat yang pertama ya
yang paling penting itu adalah penentuan daerah atau wilayah yang akan divaluasi atau dinilai. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Ya, sangat besar luasannya. Apakah kita mampu menghitung semuanya? Dan hati-hati kalau Anda misalkan tadi, saya ingin menghitung nilai ekonomi Taman Nasional Pulau Komodo. Dapat hasilnya 1 miliar. Itu nilai yang kecil untuk satu taman nasional. Ya, pada saat Anda menyatakan itu, wah nilainya kecil sekali nih kalau begini, berarti perlu ada improvement tertentu misalkan, tapi akan salah juga nanti di policy begitu ya. Jadi harus hati-hati. 1 miliar ini karena yang dilihat hanya kabupaten A saja misalkan, atau hanya kecamatan A saja, atau luasan wilayah tertentu. Ya, ada bagian dari taman nasional yang dia juga memiliki fungsi-fungsi lainnya begitu yang tidak terhitung tidak Anda hitung. Nah, itu perlu dijelaskan. Ya, tapi cakupan daerah ini berperan penting nih untuk bisa Anda nyatakan nilai itu dengan tepat. Ya, jangan sampai under value. Ya, Anda melihatnya sedikit, populasinya juga terbatas, tapi Anda nyatakan sebagai nilai yang besar, ya nilai untuk aset yang besar. Nah, ini kan akan jadi bahaya dalam pengambilan kebijakan nantinya. Yang kedua, penentuan tujuan. Ya, Anda sudah tahu apa yang akan dinilai, Anda perlu ketahui tujuannya untuk apa. Begitu Anda ingin menghitung ganti rugi, berarti kan spesifik aset tertentu saja yang dinilai, atau memang ingin menghitung nilai ekonomi total. Ya, kalau nilai ekonomi total kan berarti harus ada direct use yang beragam sekali, indirect use yang beragam, option, bequest, dan existent value. Atau hanya Anda akan menghitung use value-nya saja yang jelas real begitu. Ya, itu boleh. Ya, tetapi harus disebutkan. Ya. Nah, ini penting ya pada saat kita menentukan tujuan. Kemudian identifikasi permasalahan. Ya, apakah memang semuanya tadi misalkan untuk nilai option, semuanya kan bisa jadi option begitu ada banyak. Tapi sejauh mana itu perlu diidentifikasi? Ya, sejauh mana terkait dengan tujuan kajian Anda tentunya, tujuan Anda melakukan penilaian. Ya. Kemudian ini bisa juga Anda gunakan matriks begitu ya untuk melihat aset-aset apa saja nih yang urgent untuk dibahas. Masa ya harus semua flora dan fauna sampai sumber daya genetik tertentu? Nah, ini kan akan berat begitu ya. Butuh waktu yang sangat panjang. Ya, nanti itu tentu perlu ada batasan-batasan. Kemudian bisa juga tahap berikutnya mengidentifikasi jenis dan sebaran aset sumber daya alam dan lingkungan. Ya, nah ini juga masih sama terkait dengan tahapan yang ketiga. Kita perlu melis begitu ya, tadi terkait dengan nilai ekonomi. Untuk directnya apa saja? Misalkan di hutan kan ada kayu, bukan semata kayu, ada rantingnya, ada madu, ada burung, ya ada misalkan kupu-kupu dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kita identifikasi dengan tepat. Ya, kemudian ada jasa dia penyedia air bersih, udara bersih, ya, kemudian juga ada irigasi pertanian dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita spesifikasikan. Baru kemudian kita lihat fungsi dan manfaatnya supaya kita bisa tahu ya metode evaluasi apa nih yang tepat nanti untuk kita gunakan. Oke, itu tahapan-tahapannya. Untuk yang selanjutnya kuantifikasi data, kemudian tahapan evaluasi. Ini adalah tahapan akhirnya ya di mana kita melakukan perhitungannya secara detail, melakukan penjumlahan, ya melihat kembali perlukah penyesuaian-penyesuaian tertentu, cakupan wilayahnya kalau mau di-extend apakah sudah representatif dari 1 hektar kita extend menjadi 10 hektar begitu. Nah, ini perlu juga sedikit trik-trik ya dalam melakukan penilaian. Oke, itu dan di sini ada beberapa referensi. Saya sedang berusaha mendapatkan hard copy untuk buku Anil Markandia ini ya. Nanti kalau ada saya akan share kepada Anda tentunya. Tapi yang Fauzi dan ini bisa dibeli, Suparmoko bisa dibeli, Freeman kalau saya tidak salah saya ada e-booknya ya. Tapi
Nanti saya akan cek kembali. Nah ya, kalau yang ada saya akan share di melalui Amirul atau di WAG secara langsung. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau mau dipelajari dulu silakan. Ya, saya akan tetap buka Zoom-nya ya, tetapi mungkin nanti silakan kalau ada yang ingin leave begitu, ingin mempelajarinya, silakan saja. Tapi untuk pertemuan hari ini ada satu tugas ya yang perlu Anda kerjakan ya. Tugasnya tidak berat ya, jadi kerjakan secara individu ya, mandiri dan individu. Anda lihat di sekitar Anda, apakah ada sumber daya alam dan lingkungan yang terbersit untuk Anda nilai, begitu ya. Bisa di sekitar Anda saja. Tidak usah Anda misalkan di Bogor mau menilai yang di Papua, tidak usah. Yang ada di sekitar Anda, ada ruang terbuka hijau, ada sungai, ada kawasan perkebunan, ada kawasan lindung misalkan, ya. Silakan Anda tentukan satu yang ada di daerah Anda sendiri. Ya, posisi Anda di mana sekarang, bukan berarti harus di sebelah rumah ya, tidak, tapi di daerah Anda tentukan tadi, Anda list apa saja kira-kira use value, non-use value-nya, ya, kemudian option-nya, tidak usah yang bisa Anda temukan, Anda pikirkan, ya, bequest dan eksistennya, kemudian metode apa nih yang akan Anda gunakan, ya. Silakan dikerjakan. Tugas dibuat dalam PPT, ya tentukan tadi nilai-nilainya apa saja dari aset ekosistem yang ada di sekitar Anda, ya nanti dikumpulkan. Adalah ada kucingnya ya Dela. Nanti nama kucing saya. Kucing saya lagi tidur ya. Gak apa-apa, Nilai juga belajar, makanya Nilai jangan sampai kalah sama kucing ya. Kucing aja mau belajar. Oke, mau ikut dengerin presentasi juga si Meong. Akan dikerjakan per individu ya. Tadi tentukan buat apakah Anda buat dalam bentuk diagram seperti tadi TFV ya, silakan ya dengan konsep seperti itu. Anda buat dalam bentuk list juga boleh. Bisanya Anda yang ada di sekitar Anda sampai dengan metode yang akan digunakan. Dikumpulkan hari Minggu pada alamat pukul 16, tetap di jam kerja. Ya, silakan dikumpul melalui Dimas atau Amirul, silakan disepakati. Nanti Dimas atau Amirul yang meng-email ke saya. Alamat email saya masih sama, nova@apps ya, .ipb.st.id ya. Di apps.ipb.id, namanya Nova. Ya, nama saya kan simpel ya, cuma tahu. Jadi Anda nggak boleh lupa ya. Silakan dikerjakan. Saya tutup kalau tidak ada yang bertanya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave bagi yang ingin bekerja. Nanti kalau sama Anda mengerjakan tugas yang ingin bertanya juga silakan. Saya tetap standby sampai pukul 16. Bagi yang mengisi presensi, jangan lupa mengisi presensi di portal. Ya, jangan sampai terlewat. Silakan kalau ada yang mau live silakan saja ya. Jadi ini free time ya. Dan nggak masalah live ya. Tapi kerjakan tugasnya walaupun dikumpulkan hari Minggu, tapi kalau bisa selesai hari ini itu akan mengurangi beban. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, Doni. Ya, begitu. Wah, dekat saya ada Taman Nasional, tapi di desa A boleh, ya. Nah, kemudian Anda buat tadi klasifikasinya bisa menggunakan diagram tadi ya seperti TFV
atau menggunakan list juga boleh di Excel PPT ya. Kemudian Anda buat apa saja tuh aset direct-nya, indirect-nya. Ya, aset yang direct kan tadi yang ekstraktif